Ya, eh, kita akan jelaskan tentang membuat notula. Kemarin kita sudah praktek untuk rapat dua kali kalau tidak salahnya, satu simulasi, yang kedua kemarin kita per kelompok. Lupa apa pakai apa, udah praktek semua apa belum? Nggak punya mikrofon, jadi kalau dijauhkan nggak kedengeran nantinya. Ya, kieu. Baik, jadi rapat itu tidak lepas dari sorry, tugas kita di administrasi perkantoran. Pekerjaan kita nanti kalau ada di lingkungan staff, maka salah satunya kita tidak akan lepas dari aktivitas yang namanya rapat atau pertemuan. Apalagi kalau misalkan cita-cita kita tercapai menjadi seorang sekretaris, maka sudah pasti kita akan selalu menjadi bagian dari kegiatan rapat atau pertemuan. Nah, materi pertama kemarin sebaiknya kalian pahami apa itu rapat, jenis-jenis rapat, bagaimana cara mempersiapkan penyelenggaraan rapat. Dari pelajaran pertama yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin, kalau kalian baca sampai sebelum materi ini, harusnya kalian sudah tahu apa itu rapat, jenis-jenis rapat, bagaimana cara mendesain layout ya, ruang rapat, positioning tempat duduk, di mana pimpinan rapat, di mana para pejabat yang hadir, di mana anggota rapat, ya mau bentuk U, V, atau klasikal, kolosal. Nah itu harus bisa itu. Mungkin nanti pas UAS kita praktek itu ya. Nah untuk yang mendesak besok pada saat eh, ujian praktek PTS, kalau tidak salah Bapak ngasih soal notulen rapat atau notula rapat. Ya, undangan rapat kan kita sudah praktek. Nah, tentang notulen rapat. Jadi, notulen rap videonya banyak, termasuk link yang Bapak kirim ke kalian nanti. Ya, banyak gitu ya. Videonya banyak, cari di YouTube bagaimana cara membuat notulen rapat ya. Nah, ini Bapak hanya menjelaskan modul yang Bapak punya ya. Jadi ya nampaknya ya. Mana? Nah, membuat notula rapat. Di notula rapat itu adalah catatan tentang jalannya rapat. Notula rapat itu adalah catatan tentang jalannya rapat. Jadi tugas kita jika nanti fungsi kita sebagai notulen, notulis, maka ketika rapat berlangsung, kita harus selalu siap dengan catatan. Sehingga hal-hal penting dalam rapat itu kita bisa catat. Bahkan kan bukan hanya hal-hal rapat, bukan hanya jalannya rapat, tapi eh, yang semua hal yang berhubungan dengan rapat itu kita catat, nanti kita sertakan di notula rapat. Ya, jadi semua pembicaraan termasuk bagaimana nanti kerangkanya, nah itu yang harus kita pahami sehingga nanti notula rapat ini bisa dibuat dengan baik, benar, karena akan ditandatangani pimpinan dan kemudian akan disebarluaskan ke semua peserta rapat. Jadi ada dua notula rapat itu, kalau tidak salah, ya benar. Ada notula harfiah atau verbatim. Ini biasanya dari A sampai Z semua tentang rapat ditulis. Nah, biasanya ini makanya ada pada persidangan. Nggak boleh ada yang terlewat sama sekali. Ya, ngomong apapun, kata-kata tidak manfaat pun, semua ditulis. Kejadian apapun ditulis. Itu yang harfiah atau verbatim. Biasanya ada pada persidangan. Nah, yang sering kita buat adalah notula rangkuman atau resume. Jadi hanya hal-hal penting saja yang berhubungan dengan agenda rapat itu yang kita catat. Sampai pada akhirnya kita mencatat hasil keputusan rapat. Nah, itu. Ya, jadi pembicaraan penting, hal penting yang berhubungan dengan agenda rapat atau masalah yang dibahas dalam rapat. Sampai ketemu itulah hasil rapat. Nah, itu notula rapat. Ya. Itu notula rangkuman atau resume yang akan kita buat dan yang sering nanti kita buat begitu. Nah, bagian-bagian dari notula rapat, satu judul notula harus diisinya tentang apa. Boleh pakai kop boleh, ya tapi yang penting harus ada judul notula. Notula rapat apa, gitu ya. Waktu rapat,
Ingat, waktu rapat itu adalah pada saat rapat dibuka oleh pimpinan sampai rapat ditutup oleh pimpinan. Jadi waktu rapat yang disertakan nanti di notula itu bukan waktu rapat yang ada pada undangan rapat. Bukan. Kalau undangan rapat kan misalkan jam 10, bisa jadi kan mulai jam 11. Nah, waktu rapat yang ditulis di notula adalah waktu pada saat pimpinan menyatakan dibuka sampai pada saat pimpinan menyatakan ditutup. Itulah waktu rapat. Jadi real time-nya. Nah, itu ya. Kayak tempat rapat, sebutkan tempatnya di mana. Ya, meeting room kah, atau mau kalau rapatnya nyewa di luar, di hotel, ballroom, sebutkan juga peserta rapat. Nah, kalau untuk peserta rapat, kalau sedikit yang diundang, maka sebutkan semua namanya atau jabatannya. Boleh nama, boleh jabatan, disebutkan. Misalkan hadir hanya, taruhlah secukupnya di notula itu di bawah 10 ya. Sebutkan yang hadir siapa aja, yang tidak hadir siapa aja. Ya, itu. Kalau banyak, sebutkan jumlahnya, yang tidak hadir berapa orang, misalkan di atas 20 ya, atau memungkinkan format kita di atas 10 juga udah nggak mungkin cukup, ya udah sebutkan yang tidak hadir berapa, yang hadir berapa. Oke, itu pemimpin rapat. Nah, ini nanti untuk apa namanya, penandatanganan di bawah di hasil notula nantinya dia penandatanganan ya, pengesahan itu dicatat siapa yang mimpin rapat, agendanya apa, acara rapatnya seperti apa. Nah, nanti jalannya rapat itulah yang menjadi poin-poin dalam notula rapat. Misalkan Bapak Anu ngomong tentang apa, Bapak Anu ngomong tentang apa gitu. Tapi ingat, yang kita tulis di notula adalah hanya omongan-omongan yang ada hubungannya dengan agenda rapat, dengan masalah yang dibahas dalam rapat. Kalau nggak penting-penting, simulasi, hanya sebagai informasi, itu tidak usah dicatat. Makanya di situ harus jeli, kita harus jeli, harus fokus nanti kepada rapat supaya kita bisa mengambil teaching point dari setiap pembicaraan orang. Dan biasanya orang kalau ngomong lebih dari 5 menit, tapi kan boleh jadi intinya hanya sedikit saja. Nah, kita harus bisa ngambil itu. Ya, nanti kita bisa praktek lebih lanjut ya. Oke, kemudian keputusan atau kesimpulan. Keputusan atau kesimpulan rapat bukan kita yang menyimpulkan, tapi apa yang dikatakan oleh pimpinan rapat dengan awalan kata menyimpulkan atau kesimpulan. Ini kan pimpinan rapat kan ngomongkan kesimpulan rapatnya adalah, nah itu yang kita catat. Ya, apakah disetujui atau tidak, tempatnya di mana atau di mana, nah itu yang kita catat. Kemudian bagian penutup merupakan layaknya surat lah, hanya biasa aja, kata-kata biasa aja, atau bahkan hanya ditutup dengan pengesahan. Oke, itu tentang notula. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau tulis tangan seperti ini bentuknya, sistematikanya ya. Ini judul tadi yang dimaksud judul rapat, ini judul rapat. Ini hari, tanggal, waktu. Sekali lagi waktu, nanti kalau kamu tonton video-video tentang pembuatan notula, waktu yang benar adalah waktu ketok palu dimulai, ketok palu diakhiri, bukan waktu yang ada di undangan ya. No, hadir ditulis, ini boleh nama orang, boleh jabatan orang. Kalau rapatnya internal, boleh jabatan yang ditulis. Jabatan siapa aja atau orangnya siapa aja, yang tidak hadir siapa. Kalau lebih dari ini banyak, maka tulis jumlah hadir berapa, jumlah tidak hadir berapa. Kalau yang diundang misalkan lebih dari 15, bahkan sudah puluhan, itu ditulis saja yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Nanti ada lampirannya daftar hadir ya. Pimpinan rapatnya ditulis siapa, agenda rapat itu adalah masalah yang dibahas dalam rapat. Ya, ditulis kita di sini. Ya, jalannya rapat. Nah, ini kan pembukaan. Tuh rapat dibuka pada jam berapa. Pembahasan. Nanti apa yang dibicarakan, usulan-usulannya apa, ditulis gitu ya. Kalau ditulis Bapak Anu mengusulkan apa boleh, kalaupun hanya teaching point-nya saja boleh ditulis ya. Baru diakhiri dengan penandatanganan ya. Ini ada yang kurang ya, harusnya ditutup di sini. Rapat ditutup tepat pukul berapa, nah gitu ya. Itu Jakarta, no tulisnya siapa, tentu saja nama kamu sendiri. Nanti kalau praktek ini selalu nama kamu sendiri. Pimpinan rapatnya siapa tadi ya. Oke, itu sistem ini yang diketiknya ya. Ini contohnya, nanti kamu bisa baca, Bapak akan kirim. Ini contoh pembicaraan skenario rapat, drama rapat yang kemudian disimpulkan jadi notula. Ini contohnya ya. Nanti ini ada di
soal PTS. Jadi tolong dibaca, dipelajari baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh dijapri ke Bapak pertanyaan seperti apa ya. Oke, selanjutnya mungkin diulang-ulang saja ini kalau tidak mengerti dibaca atau nanti japri ke Bapak ya. Demikian, terima kasih, mohon maaf, sehat-sehat selalu. Hari ini luangkan waktu, kalau tidak ada pekerjaan lain maka kerjakan nilai-nilai yang belum selesai dari guru yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.